Akan keluyuran. Oke, halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul We Die Young yang dirilis tahun 2019. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki yang hidup berdua dengan adiknya. Mereka harus hidup bersama di kalangan gangster. Sampai-sampai ia terpaksa harus bergabung dengan para gangster itu demi untuk menyambung hidupnya. Sebelum nonton video ini, jangan lupa kalian klik subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik kami lainnya. Di awal film diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Lucas. Di sini Lucas menjelaskan betapa suram hidup di lingkungannya, mulai dari geng jalanan, pemerkosaan, pembunuhan, hingga peredaran narkoba. Di sini juga dijelaskan kalau Lucas sendiri adalah bagian dari mereka. Lucas bekerja sebagai kurir narkoboy. Ia bekerja untuk gangster terbesar di kota itu yang bernama Coronado Locos. Di sini Lucas juga sudah paham betul bagaimana peredaran narkoboy yang di sana. Mulai dari kurir kecil seperti Lucas, kemudian naik kepada kolektor. Dari kolektor lanjut lagi ke prajurit, hingga berakhir dari seorang kurir besar yang bernama Jester, yaitu tangan kanan Big Boss. Dijelaskan kalau Jester ini adalah orang kepercayaan dari Big Boss Mafia yang sama dengan Lucas. Di sini Lucas juga bilang kalau bos besar mereka tidak bisa ditemui oleh sembarangan orang, bahkan oleh para geng-geng di sana. Namun berbeda dengan Lucas, di sini Lucas bisa dengan mudah menemui bos besar tanpa melewati perantara Jester. Dan bos besar itu pun bernama Rincon. Ia menguasai semua gangster dan semua peredaran narkoboy yang berada di kota itu. Terlihat ada seseorang yang diseret dengan motor. Orang itu dianggap telah mengkhianati Rincon. Di sini, Rincon dengan sadis langsung membunuh orang itu. Para gangster di sana juga tahu kalau Rincon adalah seseorang yang sangat kejam. Di setiap hari seperti biasanya, Lucas mengantarkan paket narkobanya ke orang-orang yang sudah memesan kepada Rincon. Ia berkeliling menggunakan sepeda, sehingga suatu waktu Lucas menemui pelanggannya yang bernama Daniel. Daniel sendiri bukanlah seorang pecandu. Ia menggunakan narkoboynya hanya untuk menghilangkan rasa depresinya, karena Daniel sendiri sebelumnya adalah seorang tentara yang ditugaskan pemerintah untuk berperang di Afghanistan. Daniel berkomunikasi dengan Lucas menggunakan HP-nya karena akibat perang. Di sini Daniel menjadi bisu. Daniel menyuruh Lucas untuk meninggalkan para gangster karena untuk seumurannya harusnya Lucas bersekolah. Adegan berpindah ke Rincon. Ia sedang mengintip dan mencurigai sebuah mobil di luar rumahnya. Dan ia juga sudah menyangka kalau itu adalah mobil FBI. Kemudian Rincon menyuruh adik perempuannya untuk bersiap-siap karena sang adik akan melakukan pernikahan. Kembali ke Lucas, ia sedang berkeliling menagih hutang, termasuk kepada bapak tua penjual buah di sana. Karena keadaan ekonomi dan istrinya lagi dirawat rumah sakit, bapak tua itu meminta tempo lagi kepada Lucas. Akhirnya, Lucas memberikan tempo lagi kepada si bapak tua itu 1 minggu ke depan. Berpindah ke Rincon, datanglah seseorang pendeta ke sana. Pendeta sedikit ketakutan dengan Rincon. Pendeta mengatakan kalau pernikahan adik Rincon sebaiknya dilaksanakan di gereja. Tapi di sini Rincon menolak hal itu dengan alasan keamanan. Di balik itu, Lucas sedang akan menemui para kurir narkoboynya dan tak sengaja ia bertemu dengan adiknya yang kebetulan berada di sana. Di sini adiknya sangat bersemangat kalau adiknya juga ingin masuk gangster dan bekerja menjadi kurir seperti Lucas. Tentu hal itu membuat Lucas sangat kesal. Kemudian Lucas memaksa adiknya untuk cepat pergi ke sekolah. Di sisi lain, Daniel sendiri terlihat sedang membeli makanan di sana. Di sini Daniel hanya diam sambil melamun, hingga Daniel diprotes oleh para pembeli di sana, termasuk gangster yang juga membeli makanan itu. Para gangster itu mencoba membuli Danny. Karena bulian yang sangat keterlaluan, Daniel hampir saja marah, namun ia terus mencoba untuk sabar dan menahan diri. Hingga akhirnya Daniel pun pergi dari tempat itu. Daniel menuju ke sebuah gang.
Di sana ia mencoba meminum obat dari Lucas agar Daniel merasa tenang dan bisa melupakan kejadian pahitnya ketika perang di Afghanistan yang terus saja menghantuinya. Hingga ada para gangster yang melihat hal itu. Mereka berusaha merampas obat itu. Di sini Daniel langsung menghajar mereka dengan bekal keahlian militer yang masih melekat pada dirinya. Di rumah Lincoln ia kedatangan calon suami adiknya yang bernama Thomas. Thomas dan keluarganya sangat tegang karena mereka tahu siapa sebenarnya Lincoln. Di sini Lucas menghampiri Lincoln untuk memberikan hasil tagihannya pada hari itu. Lincoln sendiri menyukai Lucas yang dianggapnya pintar dan tidak pernah mengecewakan Lincoln. Lucas sudah dianggap Lincoln seperti keluarganya sendiri. Di sini juga mengungkapkan fakta kalau kakak kandung Lucas adalah seorang tentara yang terbunuh akibat mencoba menghindari narkoba dari Lincoln. Lincoln juga bercerita kalau dirinya sangat mencintai adik perempuannya walaupun seorang disabilitas. Di sini Lincoln memberikan tugas serius kepada Lucas, yaitu mengirim 2 paket khusus yang harus diantar Lucas ke dekat pom bensin di kota itu. Lalu menyuruhnya cepat kembali untuk menghadiri acara pernikahan. Kemudian datang Jester, ia membawa pelanggan yang sering menunggak. Di sini mereka menyiksanya. Hingga Jester mengatakan, kenapa bukan dirinya saja yang mengantarkan 2 paket khusus itu. Jester sendiri sangat tidak suka dengan Lucas, karena dianggapnya Lucas selalu mendapatkan perhatian khusus dari Lincoln. Namun di sini Lincoln mengatakan kalau di luar banyak sekali FBI yang memantau mereka. Dan Lincoln mengirim Lucas agar tidak mencurigai oleh para FBI. Ketika Lucas sedang mengantarkan paket itu, di jalan ia melihat adiknya sedang akan dihajar oleh para gangster. Karena hal itu adalah syarat untuk bisa bergabung dengan gangster. Di sini Lucas berusaha untuk menghentikan itu, namun tidak bisa. Setelah adiknya dihajar habis-habisan, Lucas mencoba membawa adiknya dengan alasan ini diperintahkan oleh Lincoln. Setelah itu Lucas membawa adiknya pulang ke rumah dan mengabaikan paket yang diperintahkan Lincoln. Di rumah Lucas tidak sengaja ia menjatuhkan 1 paketnya. Di sini Jester dan anak buahnya datang ke rumah Lucas. Mereka akan membawa Lucas dan adiknya untuk diadili oleh Lincoln karena telah mengabaikan tugasnya. Di tengah jalan, Lucas dan adiknya berhasil melarikan diri dan bertemu dengan Daniel yang kebetulan berada di dalam mobil. Daniel langsung membawa Lucas dan adiknya sehingga kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Para gangster itu berusaha membunuh mereka bertiga hingga pada akhirnya Daniel dapat melumpuhkan mereka. Di balik itu Lincoln sendiri sedang sibuk menggelar pernikahan adik perempuannya. Kembali ke Lucas, ia tak sengaja menjatuhkan 1 paketnya lagi di dalam mobil, lalu mobil itu terbakar. Di balik itu Jester melaporkan semuanya kepada Lincoln perihal Lucas. Di sini Lincoln sangat kecewa dengan Lucas. Lincoln akhirnya memerintahkan semua anak buahnya untuk membawa Lucas dan adiknya hidup-hidup, tentu dengan membawa kedua paket tersebut. Di balik itu Lucas sendiri akhirnya sadar. Lucas berniat untuk mengambil paket yang ada di rumahnya. Di sini Daniel berusaha mencegah Lucas karena hal itu akan membahayakan dirinya dan menyuruh Lucas dan adiknya agar segera meninggalkan kota ini selagi ada kesempatan. Di balik itu Lincoln sendiri didatangi oleh ketua gangster dari wilayah lain. Ia bernama Spider. Spider sendiri mendatangi kediaman Lincoln tak lain. Ia menunggu paketnya yang tak kunjung datang. Yang ternyata paket itu berisi sejumlah uang yang sangat besar. Di sela-sela acara pernikahan adik Lincoln, tiba-tiba Spider mencoba memaksa bermantap-mantap dengan saudara perempuan Lincoln yang ada di dapur. Setelah itu Lincoln pun masuk dan menghabisi Spider di situ juga. Di balik itu Lucas memaksa untuk pulang dulu membawa 1 paketnya yang tertinggal. Di sana akhirnya Lucas menemukan paket itu. Namun ia dijebak oleh temannya sendiri, yang akhirnya Lucas dan adiknya dibawa oleh Jester dan anak buahnya. Daniel sendiri yang pulang ke rumah, ia mendapati mertuanya yang sudah dihajar habis-habisan oleh para gangster suruhan Jester. Kemudian Daniel kembali untuk menghajar para gangster itu, serta menyelamatkan Lucas dan adiknya. Sebelum masuk, Daniel dijaga oleh 2 orang gangster di sana. Awalnya Daniel hampir saja dikalahkan, hingga ia teringat waktu dulu ia berperang di Afghanistan.
Pada akhirnya Daniel dapat membunuh satu orang dari mereka dan satunya lagi menjadi tawanannya. Daniel melihat FBI di dalam mobil. Ia langsung berpikir kalau ia akan memancing para FBI itu untuk melakukan penyerangan ke markas gangster itu, hingga peperangan terjadi. Di sini FBI pun ikut serta dalam peperangan itu. Para gangster banyak yang tewas, begitupun dengan para FBI di sana. Di balik itu Daniel berusaha masuk ke dalam untuk menyelamatkan Lucas dan adiknya. Peperangan itu pun menewaskan adik perempuan Rincon. Daniel juga kena tembakan di bagian kakinya, hingga adik Lucas memberikan sweater yang ia kenakan untuk menutupi luka Daniel. Di sini Daniel, Lucas dan adiknya berhasil kabur dari tempat itu. Namun Jester berhasil mengejarnya. Jester menodongkan senjata ke arah mereka dan hendak menembaknya. Namun tiba-tiba Rincon datang. Rincon sangat kecewa dengan kelakuan Lucas yang dianggapnya sudah mengkhianatinya. Padahal Rincon sudah menganggap Lucas seperti anaknya sendiri. Hingga di sini Rincon hendak menembak Lucas. Namun pada akhirnya Rincon mengurungkan niatnya dan menyuruh Lucas dan adiknya pergi. Mendengar hal itu, Jester sangat kecewa dengan Rincon. Ia juga mengatakan kalau dirinya iri dengan Rincon yang selalu memperlakukan Lucas dengan istimewa. Padahal Jester adalah keponakan Rincon sendiri. Jester juga berniat ingin menjadi penerus Rincon, hingga Jester menembak mati Rincon. Dan ia juga hendak membunuh Lucas. Di balik itu Daniel yang sedang kesakitan mencoba menghentikan Jester dengan memberikan satu paket uang itu. Namun itu hanya paket kosong. Tiba-tiba ada seseorang yang menembak Jester. Dan itu adalah temannya Lucas yang tadi menembaknya. Lucas pergi meninggalkan kota itu bersama adiknya. Tiba-tiba adik Lucas sadar kalau di sweaternya ternyata ada sesuatu. Kemudian mereka menyadari kalau itu adalah uang yang sangat banyak yang sengaja dimasukkan oleh Daniel ke sweater adik Lucas. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa kalian klik subscribe channel ini ya. Dan ada juga video-video menarik kami lainnya. Bye-bye.